Come on, what kind of chicken shit crap is this? Yeah, come on, man. We here. What are we waiting for? A train would help. Just keep talking. Hai semua, kembali lagi bersama Collective Twist. Bagi kalian yang pernah bermain PlayStation 2 tentu tidak asing dengan game yang satu ini. Yap, The Warriors. Video game yang dibuat Rockstar Games ini laris manis di pasaran karena alur cerita yang menarik dan gameplay yang sangat bagus pada masanya. Namun bagi kalian yang belum tahu, game ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu film yang dirilis pada tahun 1979 dengan judul yang sama yaitu The Warriors. Sama seperti gamenya, The Warriors berkutat pada fenomena kehidupan gangster yang terkenal di New York pada tahun 1970-an. Film ini sendiri diproduksi Paramount Pictures dengan budget sekitar $4 juta dan mendapat income sebesar $22 juta. Film The Warriors disutradarai oleh Walter Hill dan dibintangi oleh Michael Beck sebagai Swan, James Remar sebagai Ajax, Deborah Van Valkenburg sebagai Mercy, Terry Michaels sebagai Vermin, David Patrick Kelly sebagai Luther, serta aktor dan aktris lain yang hampir semuanya berperan sebagai anggota gangster. Tentu saja sebelum berpindah ke alur ceritanya, kita mengingatkan bahwa ini merupakan konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, ada baiknya menontonnya terlebih dahulu agar tidak mengurangi keseruan dari film ini. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film The Warriors. Berlatar di tahun 1970-an, sebuah gangster yang berada di Coney Island, salah satu wilayah di pinggiran kota New York, berkumpul untuk menghadiri pertemuan yang digagas oleh pemimpin geng terbesar di New York, Gramercy Reef, di Central Park, New York. The Warriors pun berangkat, dipimpin oleh sang ketua Cleon dan para anggotanya yaitu Swan, Ajax, Rembrandt, Snow, Coaches, Vermin, Cowboy, dan Fox. Bukan hanya The Warriors, gangster lain dari seluruh penjuru kota New York berangkat ke pertemuan tersebut. Perjalanan cukup memakan waktu karena wilayah Coney Island terletak di ujung barat daya wilayah New York. Sementara tempat pertemuan berada di Central Park di jantung kota New York. Akhirnya setelah sampai di sana, The Warriors dan gangster lainnya yang berjumlah sekitar 100 geng telah berkumpul. Pemimpin Gramercy Reef yaitu Cyrus muncul. Ia berpidato layaknya seorang pemimpin besar dan menyinggung jumlah keseluruhan anggota dari ratusan geng di New York yang berjumlah sekitar 60.000 orang. Ia membandingkan dengan anggota kepolisian New York yang hanya berjumlah 20.000 orang. Ia juga menyebut bahwa perebutan wilayah kecil yang membuat para geng saling bentrok tidaklah menguntungkan. Narasi Cyrus tersebut bertujuan untuk menyatukan dan mengumpulkan kekuatan dari seluruh geng agar dapat menguasai kota New York. Hal ini tentu disambut gemuruh dari para gangster yang sedang berkumpul. Di tengah pidato, rupanya ada salah satu geng yang membawa senjata api. Padahal dalam undangannya, Cyrus tidak memperbolehkan para anggota geng tersebut untuk membawa senjata apapun. Geng yang membawa senjata itu adalah The Rogues, dengan pemimpinnya yang bernama Luther. Dengan ancang-ancang, secara mengejutkan Luther menembak Cyrus yang sedang berpidato. Semua orang pun panik dan berlarian. Tak cukup sampai di situ, Luther pun ingin menembak Fox, anggota The Warriors yang tepat berada di belakang geng The Rogues dan melihat Luther memegang senjata api. Beruntungnya ketika ingin menembak, sorot lampu dari kepolisian yang tiba-tiba datang menggagalkan penembakan tersebut. Fox pun selamat. Di tengah kekacauan yang terjadi, Cleon menghampiri Cyrus yang tergeletak dan tak sadarkan diri. Keadaan semakin kacau ketika Luther, si tersangka penembak Cyrus, secara tiba-tiba menunjuk Cleon dan menuduh The Warriors sebagai penembak Cyrus. Luther dan gengnya menyerang Cleon, namun Cleon menangkis serangan dari geng Rogues tersebut.
Sialnya Cleon akhirnya tumbang setelah dikeroyok oleh gengnya Cyrus, Gramercy Reeves, yang termakan omongannya Luther. Sementara itu, anggota The Warriors lainnya berusaha keluar dari Central Park dan menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Setelah sampai di sebuah tempat dan merasa aman, mereka pun sadar hanya Cleon yang tidak berhasil keluar dari tempat pertemuan. Swan dan kawan-kawannya pun berniat untuk pulang ke Coney Island. Tetapi tentu tidak mudah karena akan ada banyak polisi dan perdamaian antar geng diragukan setelah Cyrus ditembak. Apalagi Coney Island berjarak 5.500 mil dari tempat mereka saat ini. Swan pun mengatakan jika mereka terpisah, mereka harus bertemu di Union Square. Namun Ajax, anggota The Warriors lainnya, meragukan Swan sebagai pemimpin mereka setelah Cleon tidak ada. Ajax merasa bahwa ia juga layak memimpin The Warriors. Ajax pun menantang Swan. Namun perkelahian tidak terjadi karena mereka harus segera naik kereta yang sudah datang. Tidak lupa, Rembrandt mengecat piloks huruf W sebagai tanda eksistensi geng The Warriors. Di tempat lain, di Gramercy Park, Reeves berkumpul. Dengan dipimpin Massai yang menggantikan Cyrus, Reeves yang sudah menganggap The Warriors sebagai pembunuh Cyrus akhirnya mengincar The Warriors. Berita pun disebarkan melalui The DJ, seorang penyiar radio yang salurannya memang banyak didengarkan para geng di New York. Para anggota geng di seluruh wilayah New York pun akhirnya mengincar The Warriors. Kini perjalanan The Warriors menuju Coney Island semakin berat. Saat di stasiun kereta, mereka dicegat oleh geng AC Turnbull yang memiliki ciri khas kepala pelontos. Mereka harus berlari dari geng tersebut demi mencapai kereta yang segera berangkat. Mereka berhasil lolos untuk saat ini. The Warriors yakin mereka akan sampai ke Coney Island dengan selamat. Namun Swan mengingatkan kawan-kawannya untuk tetap waspada. Rintangan mulai muncul ketika kereta yang ditumpangi The Warriors harus terhenti karena rel kereta api yang rusak. Sin berpindah kepada Luther yang sedang menelpon seseorang dan melaporkan apa yang terjadi di Central Park. Anggota geng The Rocks yang lain sebenarnya khawatir apabila The Warriors akan membocorkan hal yang sebenarnya terjadi. Mereka takut rahasia ini bocor dan mereka diincar geng The Reeves. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk ikut mencari The Warriors. Kembali ke Swan dan kawan-kawan, mereka harus berjalan kaki untuk mencapai stasiun berikutnya karena kereta yang mereka tumpangi tertahan akibat kerusakan rel tadi. Di jalanan mereka sudah ditunggu di Orphans, geng kecil yang tidak terlalu diperhitungkan. Saat Swan dan Fox berbicara dengan pemimpin The Orphans, yaitu Sally, ternyata geng tersebut merasa tidak dihargai karena tidak diundang ke pertemuan. Padahal menurut mereka, reputasi geng The Orphans cukup terkenal. Di sini Fox mengiyakan perkataan Sally dan memuji The Orphans. Akhirnya The Warriors diizinkan untuk lewat dengan damai. Hanya saja salah satu wanita di geng tersebut, yaitu Mercy, datang dan meminta rompi dari The Warriors, yang tentu saja ditolak oleh Swan. Mercy pun menyindir ketegasan dari Sally, karena apabila geng lain bisa lewat tanpa menyerahkan apapun, reputasi geng The Orphans akan semakin direndahkan. Sally akhirnya meminta satu rompi, namun ditolak mentah-mentah oleh Swan. Dengan kesal, Sally dan para anggotanya pun pergi. Saat melanjutkan perjalanan, Mercy yang mengikuti The Warriors ketahuan oleh Ajax. The Orphans datang dan kali ini mereka berniat untuk melawan The Warriors. Namun memang The Orphans masih belum setara dengan The Warriors. Swan dan kawan-kawan pun lolos dengan membawa Mercy yang tampaknya tertarik pada Swan dan geng The Warriors. Mereka berhasil sampai ke stasiun berikutnya. Kabar lolosnya The Warriors disebarkan melalui radio. Kembali ke stasiun, kereta yang mereka tumpangi ternyata masih belum berangkat. Mereka akhirnya ketahuan oleh beberapa polisi yang berpatroli di sana. Mereka pun dikejar dan harus berpisah menjadi beberapa kelompok. Fox, yang saat itu sedang berlari bersama Mercy, harus tertangkap dan jatuh ke rel kereta di mana sialnya kereta datang dan menghantam Fox. Di sini Fox diceritakan mati, walaupun tidak diperlihatkan scene kematiannya, sama halnya seperti Cleon. Sisa anggota lainnya seperti Cochise, Foreman, dan Rembrandt berhasil menaiki kereta menuju Union Square. Namun Ajax, Cowboy, Snow, dan Swan masih terjebak di stasiun dan dicegat oleh geng The Baseball Furies, geng yang cukup terkenal di kota New York. Karena kalah jumlah, The Warriors pun terpaksa kabur dari geng tersebut.
Warriors pun dikejar hingga akhirnya Swan mengalahkan salah satu anggota Baseball Furies dan merebut senjata tongkat baseballnya. Ajax dan Cowboy yang sudah bosan dikejar geng Baseball Furies memutuskan untuk melawan mereka. Namun Cowboy yang sudah kewalahan harus kalah dan menyisakan Ajax, Snow, dan Swan untuk menghadapi kawanan geng baseball. Setelah melewati perkelahian yang cukup alot, ketiganya berhasil menang dan mereka lolos. Sementara itu, Coaches, Vermin, dan Rembrandt sudah sampai di Union Square. Rembrandt sebenarnya ingin menunggu teman-temannya yang lain, namun Coaches dan Vermin memilih menghabiskan waktu bersama para gadis yang mereka temui di stasiun. Ketiganya pun pergi bersama gadis-gadis tersebut. Kembali ke kelompok Swan, Ajax melihat seorang wanita di bangku taman, dan ia berniat untuk menggodanya. Swan, Snow, dan Cowboys sudah mengikatkan Ajax untuk segera pergi, namun Ajax menolak. Ketiganya pun melanjutkan perjalanan tanpa Ajax. Namun Snow dan Cowboy memutuskan kembali untuk mengawasi Ajax, sedangkan Swan pergi mencari anggota The Warriors yang lain. Saat berbicara ringan dengan wanita yang kesepian itu, Ajax terbawa suasana, dan tidak sadar lengannya diborgol oleh wanita yang ternyata petugas kepolisian yang sedang menyamar. Polisi yang lain pun segera datang dan menangkap Ajax. Snow dan Cowboy yang datang terlambat tidak sempat menyelamatkan Ajax. Sementara itu, Swan yang kini seorang diri bertemu dengan Mercy di stasiun. Keduanya terlihat oleh para polisi dan harus kabur melalui jalur kereta bawah tanah. Di sisi lain, Coaches, Vermin, dan Rembrandt sedang bersama para gadis di tempat mereka, berpesta kecil-kecilan seakan mereka lupa bahwa mereka sedang dalam pelarian. Saat sedang bersenang-senang, ketiganya dikagetkan oleh gadis-gadis tersebut yang rupanya tahu mengenai kabar pembunuhan Cyrus oleh The Warriors. Ketiganya diserang oleh para gadis tersebut, tetapi berhasil lolos, walaupun Rembrandt terluka. Dari situ mereka sadar bahwa semua geng di kota New York pasti mengejar The Warriors karena disangka membunuh Cyrus. Ketiganya pun kembali ke Union Square dan menunggu anggota yang lain. Snow dan Cowboy berhasil mencapai Union Square dan bergabung bersama ketiganya. Di saat yang sama, mereka berhasil bertemu Swan yang juga sudah sampai di Union Square. Hanya saja mereka harus langsung berhadapan dengan geng The Punks yang dari tadi sudah mengikuti Swan. Rupanya keenam anggota The Warriors masih terlalu tangguh bagi geng sepatu roda tersebut dan berhasil mengalahkan mereka. Sementara itu, The Reeves mendapat informasi dari salah satu anggota geng lain yang melihat kejadian penembakan Cyrus. Mereka pun mengetahui bahwa bukan The Warriors pelakunya. Pagi hari pun tiba. The Warriors dan Mercy berhasil kembali ke Coney Island, walaupun tanpa Cleon, Ajax, dan Fox. Sampainya di sana, mereka ternyata masih dikejar. Kali ini dalang dari semua peristiwa yang mengejar mereka, yaitu geng The Rogues. Setelah mempersiapkan semuanya, The Warriors pun menggiring Rogues untuk ke pantai dan menghadapi mereka. Mereka berbincang. Swan bertanya kepada Luther apa alasan ia membunuh Cyrus. Luther pun menjawab tidak ada alasan apapun dan hanya senang melakukan hal-hal seperti itu. Di sini memang penggambaran karakter Luther sebagai antagonis terlihat sangat bengis dan mengesalkan. Swan akhirnya menantang Luther 1 lawan 1 untuk menyelesaikan ini semua. Luther sebagai seorang pengecut sejati mengeluarkan pistol yang sama yang ia pakai untuk menembak Cyrus, dan kali ini ia menodongkannya kepada Swan. Sesaat setelah itu, Swan dengan cepat melontarkan pisaunya secara tepat menuju lengan Luther. Luther pun melepaskan tembakan namun kalah cepat dengan gerakan Swan. Tembakan pun meleset. Ternyata The Reeves yang sudah mengetahui kebenaran akan peristiwa di Central Park berada di Coney Island dan menghampiri The Warriors yang sedang clash dengan The Rogues. Swan bertanya kepada Masai, apa ia masih mencari The Warriors? Masai menjawab, ia sudah menemukan apa yang ia cari, yaitu pelaku sebenarnya dari penembakan Cyrus, Luther, pemimpin geng The Rogues. Luther masih sempat mengelak, namun tidak mengubah apapun. Bahkan Masai yang sebelumnya mengincar The Warriors, kini bahkan memuji dan mengakui Swan dan kawan-kawan serta memberikan jalan bagi The Warriors. You Warriors are good. Real good. The best.
The Warriors berhasil pulang dan nasib Luther serta gengnya kini diserahkan pada The Reef. Berita selesainya kekacauan ini pun tersebar melalui penyiar radionya para gangster, The DJ. The DJ menyebut bahwa kabar yang beredar selama ini tidak benar dan ia meminta maaf kepada The Warriors dengan memutar sebuah lagu. Film ini pun berakhir dengan scene yang memperlihatkan The Warriors sedang menghabiskan waktunya di pantai Coney Island dan diiringi lagu dari radio The DJ. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya memiliki visual yang sangat baik. Hanya saja terdapat kekurangan seperti penggambaran action yang kurang epik dan beberapa storyline yang masih menyisakan tanda tanya. Seperti contohnya nasib Cleon dan Ajax yang belum diketahui hingga film ini selesai. Terdapat hal menarik lainnya dari film The Warriors, yaitu ketika Fox mati. Hal ini terkesan tidak tersorot, padahal Fox merupakan anggota yang cukup penting di The Warriors. Usut punya usut, ternyata pemeran Fox pada saat itu, yaitu Thomas G. Waits, memiliki masalah dengan sutradara film The Warriors, Walter Hill, sehingga ia pun dipecat pada pertengahan produksi film tersebut. Di luar semua itu, film yang dirilis pada tahun 1979 ini merupakan salah satu film ikonik karena memiliki pengaruh besar dalam mewakili cerita-cerita gangster di New York yang melegenda. Film ini juga mendapat rating yang cukup besar di IMDb, yaitu 7,6. Pada akhirnya, kami merekomendasikan film ini bagi kalian yang menyukai film action, thriller crime, atau film yang mengisahkan tentang kelompok gangster. So, itu tadi alur cerita film The Warriors. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari segi penyampaian narasi maupun sisi editing. Like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, Collective Twist, signing out.